Desa Gunung Kidul terletak di kaki Gunung Merapi, di mana tanah vulkanik menyuburkan tanah dan roh-roh berbisik di antara pepohonan. Penduduk desa hidup sederhana, hari-hari mereka ditandai oleh irama alam. Mereka menghormati tradisi lama, mencari bimbingan dari dukun desa, Mbah Wiryo. Mbah Wiryo, dengan wajahnya yang lapuk dan tatapannya yang tajam, adalah sosok yang dihormati dan ditakuti. Dia memiliki aura mistis, diperkuat oleh tongkat yang selalu dibawanya. Tongkat itu, yang diukir dari kayu pohon galih kelor, adalah bagian dari Mbah Wiryo, seperti bayangannya sendiri. Bentuknya bengkok dan berliku, dipoles halus oleh penggunaan selama bertahun-tahun. Simbol-simbol aneh terukir di permukaannya, konon menyimpan kekuatan kuno. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah sumber kebijaksanaan Mbah Wiryo dan alat perlindungannya. Mereka membisikkan kisah-kisah tentang sihirnya, diturunkan dari generasi ke generasi. Mbah Wiryo tidak pernah berbicara tentang asal-usul tongkat itu, tetapi kekuatannya tidak dapat disangkal. Ia berdenyut dengan energi yang dapat dirasakan oleh semua orang. Ketika Mbah Wiryo mengangkatnya tinggi-tinggi, badai akan bubar, dan orang sakit akan sembuh. Itu adalah suar harapan, simbol keamanan di dunia yang penuh dengan bahaya yang tak terlihat. Tapi seperti gunung berapi yang menjulang tinggi dalam hidup mereka, tongkat itu menyimpan ancaman bisu. Kekuatannya, meskipun baik hati, mengisyaratkan sisi yang lebih gelap, sebuah kebenaran yang tetap tersembunyi di dalam jantung kayu galih kelor. Galih kelor, tempat tongkat Mbah Wiryo diukir, adalah pohon yang diselimuti misteri. Pohon itu hanya tumbuh di bagian terdalam hutan, di mana sinar matahari sulit menembus kanopi yang lebat. Cabang-cabangnya bengkok dan berliku, menjulur seperti jari-jari kerangka ke arah langit. Penduduk desa berbicara tentang galih kelor dengan nada pelan. Suara mereka diwarnai dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Legenda mengatakan bahwa galih kelor adalah penghubung antara dunia orang hidup dan alam roh. Kayunya, yang dijiwai dengan energi yang kuat, diyakini memiliki kemampuan untuk menjebak jiwa. Beberapa berbisik bahwa tongkat di tangan Mbah Wiryo bukan hanya simbol kekuatan, tetapi penjara bagi roh-roh yang gelisah. Terlepas dari bisikan-bisikan itu, tidak ada yang berani bertanya kepada Mbah Wiryo tentang sifat asli tongkatnya. Mereka puas dengan perlindungan yang ditawarkannya, memilih untuk mengabaikan rumor-rumor yang beredar di sekitarnya. Tongkat itu tetap menjadi sumber kenyamanan dan kegelisahan. Tujuan sebenarnya tersembunyi di balik tabir takhayul dan ketakutan. Namun, hutan menahan napas, rahasianya berbisik di tiup angin. Galih kelor dengan akarnya yang tertancap jauh ke dalam bumi, berdiri sebagai penjaga bisu, menjaga keseimbangan antara manusia dan supranatural. Suatu pagi, desa terbangun oleh keheningan yang meresahkan. Suara ayam berkokok dan anak-anak bermain biasanya digantikan oleh kesunyian yang menakutkan. Gelombang kegelisahan melanda desa saat orang-orang keluar dari rumah mereka. Wajah mereka dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Sumber keheningan menjadi jelas ketika mereka mencapai gubuk Mbah Wiryo. Pintu tergantung terbuka, berderit menakutkan di tiup angin pagi. Gubuk itu, yang biasanya dipenuhi aroma tumbuhan dan dupa, terasa dingin dan kosong. Mbah Wiryo telah pergi, tapi yang lebih meresahkan daripada hilangnya Mbah Wiryo adalah hilangnya tongkatnya. Kayu galih kelor, yang dulunya selalu ada di desa, tidak ditemukan dimanapun. Kepanikan menyebar ke seluruh desa seperti api. Tongkat itu adalah pelindung mereka, perisai mereka melawan kekuatan tak terlihat yang mengintai dalam bayangan. Tanpa itu, mereka rentan, terkena keinginan roh-roh jahat. Ketakutan berubah menjadi kecurigaan saat rumor mulai beredar. Beberapa berbisik bahwa Mbah Wiryo telah diambil oleh roh-roh jahat, tongkatnya tidak berdaya untuk melindunginya. Yang lain mengklaim dia telah meninggalkan mereka, membiarkan mereka berjuang sendiri melawan kegelapan yang mendekat. Di tengah ketakutan dan ketidakpastian, seorang pemuda bernama Arya melangkah maju. Arya, yang dikenal karena keberaniannya dan rasa hormatnya terhadap tradisi lama, menolak untuk percaya bahwa Mbah Wiryo telah meninggalkan mereka. Dia telah menghabiskan waktu berjam-jam mendengarkan cerita-cerita dukun tua itu, mempelajari seluk-beluk hutan dan rahasia yang dikandungnya. Arya percaya bahwa Mbah Wiryo dalam bahaya, dan tongkat yang hilang itu adalah kunci keberadaannya. Dia mengumumkan niatnya untuk menemukan Mbah Wiryo dan membawa kembali tongkat itu, bahkan jika itu berarti menjelajah ke jantung hutan angker.
Penduduk desa, wajah mereka bercampur kekaguman dan kekhawatiran, mencoba untuk mencegahnya. Hutan adalah tempat yang berbahaya, rumah bagi roh-roh jahat dan kejahatan kuno. Tapi Arya bertekad, berbekal parang ayahnya dan hati yang penuh tekad, dia berangkat ke hutan, memikul beban harapan dan ketakutan penduduk desa. Matahari mulai terbenam saat Arya meninggalkan jalan setapak yang dikenalnya dan terjun ke semak belukar yang lebat. Udara menjadi berat dengan aroma tanah lembab dan daun-daun yang membusuk. Hutan yang biasanya hidup dengan suara kicauan burung dan gemerisik daun, sunyi senyap, seolah menahan napas untuk mengantisipasi kedatangannya.